Michael bukan pemain sembarangan untuk timnas Indonesia. Gelandang veteran timnas kembali goda STY. Penyebab Palestina pilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan timnya. Sebab performa Vietnam mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, puncaknya ketika menderita kekalahan 3 kali beruntun dari timnas Indonesia. Vietnam ternyata bakal kembali menghadapi timnas Indonesia lagi pada akhir tahun ini, di mana kedua negara tergabung dalam grup B ASEAN Cup 2024. Sebelum ajang dimulai, skuad The Golden Star Warriors ternyata sudah mulai mempersiapkan diri. Menariknya, pelatih Kim Sang-sik memiliki 3 kriteria untuk memilih pemain, yakni mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi back, kemudian memilih pemain dengan pemahaman teknis di posisi gelandang, terakhir pemain yang berposisi sebagai striker harus memiliki sifat nakal atau melakukan segala cara demi memberi keuntungan bagi tim. Sontak media lokal setempat merespon bahwa hal tersebut bisa membuahkan keuntungan bagi tim, tapi dapat berubah menjadi bumerang bagi pemain tersebut karena beresiko melahirkan kritik dari supporter. Federasi Sepak Bola Palestina mengungkap alasan kenapa memilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang saat menjamu Yordania di matchday kedua grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 10 September mendatang. PSSI-nya Palestina tersebut menegaskan bahwa Malaysia dipilih karena salah satu alasannya tidak ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui serangan Zionis Israel di Palestina membuat timnas Palestina tak bisa bermain di kandang sendiri. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, Mohamed Rashid dan kawan-kawan tidak pernah mentas di kandang. Kendati demikian, Palestina berhasil menunjukkan perjuangan luar biasa hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Persib Bandung Mark Klok sadar betul persaingan di timnas Indonesia terutama di lini tengah sudah semakin ketat. Mark Klok terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Mark Klok tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia Sintayong dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok mengatakan waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang cukup mepet. Tetapi tim pelatih pasti bisa memaksimalkan keterbatasan yang ada. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di King Abdullah Sports City pada 6 September mendatang. Pemain muda Persija Jakarta Raihan Hanan menilai banyak pelajaran yang bisa diambil dari timnas Indonesia U23. Raihan masuk dalam daftar pemain yang dibawa Sintayong untuk Piala Asia U23 2024. Dia sempat tampil saat Indonesia bertanding melawan Yordania. Penampilan Garuda Muda cukup solid di ajang tersebut dan bisa menembus lolos ke semifinal. Bahkan mereka sempat masuk playoff Olimpiade 2024 meski akhirnya kalah dari Guinea. Raihan Hanan menjelaskan Sintayong bisa memimpin ruang ganti timnas Indonesia U23, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu memberikan motivasi kepada pemainnya, terutama agar mental mereka tetap kuat selama turnamen. Selain itu, tidak ada pemain yang bisa bersantai karena mereka memiliki tugas masing-masing. Raihan menilai bahwa sang pelatih menekankan agar tidak ada pemain yang bisa dengan bebas meninggalkan tugasnya. Pertanyaan apakah Elkan Bagot akan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menjadi misteri, apalagi jadwal timnya bentrok dengan agenda skuad Garuda. Di periode timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Blackpool FC masih punya 2 jadwal pertanding, melawan Kru pada 4 September dan Huddersfield Town pada 7 September. Meski begitu, jika dipanggil Sintayong, maka Elkan Bagot tidak bisa ditahan oleh Blackpool. Pasalnya, ini laga resmi FIFA Matchday sehingga klub harus melepas pemain yang dipanggil negaranya. Kondisi seperti di playoff Olimpiade 2024 lalu tidak akan terulang ketika Elkan Bagot dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Sebab pertandingan tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga klub memang bisa menahan sang pemain.
Namun akibatnya setelah itu Elkan Bagot justru dicueki oleh STY untuk melawan Irak serta Filipina pada Juni lalu. Kini patut ditunggu apakah bek berpostur jangkung ini akan diandalkan Sintayong lagi. Nama Mike Glenn mencuat setelah diam-diam bertemu dengan sosok yang kerap menjembatani pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, Fardy Bahdim. Kabar pertemuan Mike Glenn dengan Fardy Bahdim diunggap oleh akun Instagram @football.indonesia. Akibat momen ini, pemain Sparta Rotterdam itu dianggap jadi pemain tambahan untuk skuad Garuda. Pasalnya, Esko PSSI Arya Sinulinga sempat mengatakan bahwa federasi telah memproses dokumen pemain keturunan yang berposisi bek dan gelandang. Selain itu, namanya juga yang bukan beredar jarang terdengar publik. Maka dari itu, Mike Glenn diyakini adalah salah satu pemain yang sedang diproses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Adapun Mike Glenn sendiri adalah pemain potensial yang menimba ilmu sepak bola di Feyenoord. Ia kemudian pindah ke Sparta Rotterdam pada Juli lalu. Mike Glenn bukan pemain sembarangan karena di level internasional dirinya berpengalaman di timnas Belanda kelompok umur. Melansir dari catatan Transfer Market, Mike Glenn tampil 5 kali bersama Belanda U15, lalu ia juga merasakan 16 caps di Belanda U17. Pemain berusia 19 tahun ini juga sempat dipanggil ke Belanda U18 dan U19 yang masing-masing bermain sebanyak 3 kali. Menariknya, di timnas Belanda kelompok umur tersebut, Mike Glenn sering dipercaya sebagai kapten tim. Bek timnas Indonesia Sandi Was turut berbahagia dengan capaian kontingen negaranya yang dapat berprestasi di Olimpiade Paris 2024. Itu diperlihatkan dalam story akun Instagram pribadinya, di mana Sandi memposting ulang konten kontingen Indonesia @timnasindonesia_official dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir @Erick Thohir. Kedua akun itu mengunggah ucapan selamat dan aksi-aksi para atlet dalam meraih emas. Tidak hanya itu, pemain berusia 29 tahun itu pun cukup takjub dengan performa Rizky Jurniansyah. Sebab atlet itu berusaha dengan ekstra keras demi mempersembahkan medali emas untuk kontingen Indonesia. Sebatas informasi, Sandi saat ini masih berada di Belgia karena tampil membela KV Mechelen. Pasalnya, timnas Indonesia baru akan melakukan pemusatan latihan pada 29 Agustus mendatang. Sayangnya, pemain keturunan Surabaya tersebut harus absen di laga terbaru KV Mechelen dalam lanjutan pekan kedua Liga Pro Belgia. Kursus dan seleksi wasit untuk Liga 2 musim ini telah selesai. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 4 Agustus dan merupakan agenda PSSI dalam menyambut kompetisi Liga 2. Acara ditutup oleh Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria. Ia berharap para wasit ini bisa lebih siap dalam bertugas mengarungi kompetisi Liga 2 musim baru. Adapun untuk materi diberikan oleh instruktur wasit dari FIFA Sukidin Mosaleh. Selain itu ada Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogama dan Pratap Singh. Kegiatan ini diikuti oleh 28 wasit dan 49 asisten wasit. Mereka adalah yang memiliki lisensi C1B yang nanti pada saat Liga 2 dimulai, kuotanya terdiri dari 24 wasit dan 48 asisten wasit dari hasil seleksi 5 hari ini. Dari sisi instruktur FIFA Sukidin Mosaleh mengucapkan terima kasih kepada para peserta karena selalu menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalani kursus. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.